Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram guru kita Haji Farhan, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaramin daripada keturunan dari Kiai Haji Mas'ud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka. Dan Al-Mukarram Al-Muhtaram yang saya hormati wabil khusus orang-orang tua kita yang mana tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi dengan mengingat mereka, dengan menghormati mereka, akan insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, melapangkan urusan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazidu fil umri illa al-bir. Tidaklah ada sesuatu yang dapat memanjangkan umur kita, melainkan itu adalah perbuatan baik kita terhadap orang, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana saat ini kita semua berkumpul bersama di dalam membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua berkumpul bersama mengingat, mengenang haul daripada Kiai Haji Mas'ud bin As'ad, yang mana kita semua tahu bagaimana thariqah beliau, yang mana beliau semasa hidupnya dari awal beliau mulai selesai belajar, ketika sampai daripada alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan beliau ketetapan untuk tinggal di Bulungan. Begitu sampai di Bulungan, beliau habiskan seluruh umurnya untuk mengajar kita, mengajar anak-anak kita, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana padahal pada saat itu keadaan kita di sini tidaklah sebaik keadaan beliau di masa di tempat beliau tinggal dahulu kala. Akan tetapi beliau tinggalkan itu semua demi untuk mengejar ridha-Nya Allah, demi untuk mengejar ridha-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Kabupaten Bulungan, tinggal bersama kita, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu amal ini, beliau yang telah ajarkan ini, mengajak kita selalu senantiasa bermaulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca salawat kepada Rasulullah. Kita selalu senantiasa diajak kepada dengan beliau untuk membacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala ini semua adalah hal yang dapat menjadikan kita mengenal Rasulullah. Ini semua yang beliau ajarkan kepada kita untuk mengenal bagaimana diri kita sendiri, agar kita tidak pernah merasa sombong, menyombongkan diri kita di hadapan orang atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, laisa hunaka syughul al-amal afdal wa aula min da'wati ila Allah taala. Tidaklah ada suatu pekerjaan, sebuah amal yang paling afdal, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita syariatnya. Ketika saat ini kita mengajak orang untuk berbuat baik, mengajarkan mereka untuk berbuat baik, maka kita juga telah bermakna mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pekerjaan yang paling utama, yang paling afdal di muka bumi ini melainkan pekerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah thariqah, jalan yang dibawa, yang diajak Kiai Haji Mas'ud, yang diamalkan oleh beliau, yang mana beliau siang dan malam selalu mengajak kita untuk mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam beliau habiskan untuk mengajarkan kita, mengajar anak-anak kita, yang mana tidak lain ini semua jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung jika kita ingat selalu kepada beliau, mengikuti jejak beliau, dan harus kita sebagai muhibbin cinta kepada beliau mengikuti thariqah jalannya Kiai Haji Mas'ud ini. Maka sungguh
Dikatakan di dalam syair mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat ikut kepada orang yang dia cintai. Kita semua yakin, saya semua yakin, kita semua yang hadir saat ini cinta kepada beliau. Maka bagaimana cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau? Bimutaba'ati, dengan ikuti jalan beliau, ikuti jejak beliau. Maka baru dari setelah itu kita akan dikatakan cinta kepada mereka. Jika kita katakan cinta kepada beliau, tapi kita tidak mau ikut thariqah mereka, kita tidak mau hadir di pengajian mereka, tidak mau mengikuti nasihat mereka, maka omongan cinta tersebut hanya sebatas lisan, akan tetapi hakikat di hatinya tidak ada yang namanya cinta kepada orang-orang tersebut. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW kita di dalam hadisnya, man rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan, tidak mau mengikuti jalanku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nabi Muhammad jelaskan kita kepada hadis ini. Rasulullah SAW berikan kita hadis ini untuk mengingatkan kita, menjelaskan kita sesungguhnya tanda cinta seseorang itu adalah dengan mencintai, dengan mengikuti jalan orang yang dia cintai. Ketika kita katakan cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada guru kita, akan tetapi kita tidak mau mengikuti jejak beliau, tidak mau mengikuti jalan mereka, maka sesungguhnya itu cinta hanya sebatas di lisan saja. Sebagaimana bukti yang nyata akan daripada cinta harus mengikuti yang kita cintai. Sebagaimana jika ada seorang laki-laki yang katanya cinta kepada istrinya, kemudian diam-diam di belakang kawin 2 kali dengan perempuan yang lain, kira-kira apa yang akan dikatakan istri tersebut? Cintamu hanya ngomong saja, cintamu hanya sebatas di lisan saja, akan tetapi perbuatan tidak menunjukkan cinta kepada aku. Buktinya kau nikah 2 kali. Memang boleh di dalam syariat, akan tetapi dalil tanda cinta, benar-benar cinta, tidak lain al-mutaba'ah, yaitu kita mengikuti jejak-jejak mereka. Sebagaimana amal daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang mana beliau itu cinta kepada Nabi Muhammad, yang kita tahu beliau benar-benar ikuti semua apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan ada salah satu pohon yang beliau tahu, yang beliau jaga, yang mana bahkan beliau perintahkan salah seorang daripada pembantunya untuk senantiasa menjaga pohon tersebut. Tujuannya apa? Karena dia pernah melihat ketika Nabi Hajjatul Wada, Nabi pernah duduk singgah di pohon tersebut. Maka dari itu dia perintahkan salah satu dari pembantunya untuk jaga pohon tersebut, agar setiap dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dia duduk di pohon itu. Tujuannya buat apa? Iqtida' bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita dengan saat ini. Kita semua berkumpul bersama di dalam acara hallnya guru kita, guru daripada Ki Haji Mas'ud kita, tidak lain kita semua agar kita cinta kepada beliau, agar kita mengikuti jalan beliau, agar kita mengetahui bagaimana akhlak daripada beliau. Maka saya yakin kita semua yang hadir saat ini, masing-masing kita punya cerita tentang beliau yang tidak dimiliki orang lain. Maka dengan berkumpul kita saat ini, cerita tersebut akan terkumpul. Kita akan tahu bagaimana akhlak beliau, kita akan tahu bagaimana cerita beliau, sehingga kita dapat mengikuti mereka, kita sehingga dapat mengikuti akhlak mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'anil Karim cerita para nabi terdahulu, menceritakan para aulia as-salihin di dalam Al-Qur'anil Karim. Di dalam surah Al-Baqarah menceritakan daripada orang-orang saleh yang taat kepada kedua orang tuanya, menceritakan daripada surah Al-Luqman, bukan seorang nabi, sepakat daripada ulama, bukannya Nabi Allah Luqman itu bukanlah seorang nabi, seorang yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan begitu juga cerita Dzulkarnain, bukan Al-Mu'taman itu bukanlah beliau bukanlah seorang nabi, akan tetapi rajulun saleh, seorang rajul laki yang saleh. Allah Subhanahu wa taala ceritakan semua itu semua, nabi dan bukan nabi, orang saleh. Apa untuk apa? Agar kita tahu akan mereka, agar kita bisa mengerti bagaimana akhlak mereka, agar kita bisa mengerti bagaimana jejak orang-orang saleh terdahulu, sehingga kita dapat mengikuti mereka. Jangan kita katakan aku bukan keturunan orang saleh, jadi tidak bisa menjadi orang yang saleh. Jangan pernah seperti itu, karena siapapun yang mengikuti jejak mereka dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, pasti akan mendapatkan apa yang mereka peroleh. As-sagil bagi,
As-sagil bagi, yang memberikan itu kekal selama-lamanya. Siapa yang memberikan mereka semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, tidak akan sirna. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan mereka dan mampu memberikan kita? Pasti mampu memberikan kita. Akan tetapi yang saat ini kita inginkan hanya al-amal, al-iqtida'u bihim, ikuti mereka. Allah berikan mereka kemuliaan, Allah berikan kepada mereka daripada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu semua mampu kita dapati, mampu kita peroleh, mampu bahkan bisa lebih daripada mereka. Tapi dengan satu syarat, iqtida'u bihim, kita ikuti jalan mereka, kita ikuti cara ibadah mereka, kita ikuti daripada nasihat-nasihat mereka. Maka jika kita memberikan, mengamalkan apa itu semua, maka kita pasti akan dapat daripada amal-amal mereka. Apa yang mereka Allah berikan kepada mereka, pasti Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Al-Imamul Haddad, pernah salah seorang datang kepada Al-Imamul Haddad. Beliau Imamul Haddad punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa kecil beliau saja belum baligh, Al-Imamul Haddad keliling masjid di kota Tarim, solat 200 rakaat di setiap masjid. Di setiap masjid 2 rakaat, bahkan sampai dihitung pada hari itu solatnya 200 rakaat. Al-Imamul Haddad. Ketika ada salah seorang daripada cucu daripada orang-orang wali min auliyaillah melihat keadaan tersebut, yang mengatakan, apakah engkau ini ingin menyaingi kakekku? Maka Imamul Haddad mengatakan, siapa yang memberikan kakekmu kedudukan yang tinggi? Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal? Ada. Sampai sekarang ada dan kekal selama-lamanya. Apakah Allah mampu memberikan aku seperti yang kakekmu diberikan kepada kakekmu? Dia mengatakan, iya mampu. Maka Imam Al-Haddad mengatakan, as-sagil bagi, yang sagi, yang memberikan kita, yang menyiramkan kepada kita rahmatnya, ampunannya, ridhonya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, jika kita ingin sampai kepada mereka, kita ingin seperti mereka dan mungkin lebih daripada mereka, maka kita ikuti jalan mereka. Jangan sekali-kali kita merasa tidak mungkin, tidak bisa seperti mereka. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ayah beliau bukan seorang yang alim, ayah beliau seorang yang biasa, akan tetapi beliau selalu hadir di majelis ta'lim, beliau selalu hadir di majelis para ulama. Manakala hadir di majelis ta'lim, beliau selalu niat, ya Allah, berikanlah aku keturunan seperti para ulama-ulama tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ia kedua keturunan, Muhammad dan Ahmad. Muhammad yaitu Imam Al-Ghazali, dan saudaranya Ahmad yang terkenal daripada ahli khutbah, ahli ceramah. Manakala beliau selalu setiap ceramah di setiap majelis, pasti yang hadir menangis, bahkan ada yang meninggal. Karena setiap nasihat beliau, apa petuah yang beliau sampaikan, menggetarkan hati, menjadikan orang yang lalai teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking rasa takutnya orang tersebut akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berkah nasihatnya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali meninggal dunia pada saat itu juga. Husnul khatimah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita yang mungkin hanya seorang biasa, akan tetapi jika kita mengikuti jalan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan berikan kita, akan jadikan kita seperti mereka. Maka dari itu kita semua dituntut untuk selalu mengingat daripada orang-orang saleh. Maka salah satu maksud dan tujuan haul ini seperti yang kita katakan tadi, agar kita mengenal mereka. Maka dengan mengenang mereka, mengingat mereka, tahu daripada sejarah mereka, mengetahui sejarah mereka, kita dapat mengikuti jalan mereka. Kalau kita sudah dapat mengikuti jalan mereka, insya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan kita di bagian daripada lingkaran mereka. Allah akan kumpulkan kita bersama mereka. Allah akan kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ketika kita berkumpul bersama di dalam acara haul, mengingat daripada orang-orang tua kita, ada satu hal yang perlu kita ingat. Amal tersebut, pengajian tersebut, perkumpulan tersebut, bagian daripada ketaatan kita terhadap kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah mendahului kita, akan tetapi ketaatan terhadap mereka
tidak pernah putus, tidak akan putus. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, menjelaskan kepada kita. Pernah ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan kepada Nabi Muhammad, bagaimana caranya aku agar bisa taat kepada kedua orang tuaku, sedangkan kedua orang tuaku telah meninggal dunia, telah mendahului aku. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, ad-du'a lahuma, kita mendoakan mereka berdua adalah ketaatan terhadap kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah meninggal, maka kita mendoakan mereka, membacakan doa buat mereka, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran buat mereka. Maka itu katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal tersebut adalah termasuk bagian daripada taatan kepada kedua orang tua kita. Dan yang kedua, maka dari itu maknanya apa? Haul bukanlah khusus siyah yang diamalkan, dilakukan kepada seseorang yang memiliki daripada kedudukan atau orang terkenal dengan orang yang soleh. Orang yang soleh pasti ditambah dengan manakibnya, seperti Kiai Haji Mas'ud kita, ditambah dengan sejarah beliau, kita ingatkan daripada sejarah beliau agar kita mengikuti beliau. Akan tapi mungkin daripada salah seorang tua saya, di mata anaknya pasti orang yang soleh, akan tetapi di mata masyarakat yang lain mengenal hanya orang biasa. Tapi dia sebagai anak membuat acara rahol buat orang tua kita bukanlah sesuatu larangan, bukanlah sesuatu halangan. Buat, kenapa? Karena itu semua menjadi bagian doa buat orang tua kita. Nabi Muhammad ad-du'a lahuma. Yang kedua Nabi mengatakan istighfar anhima. Kita membaca istighfar untuk kedua orang tua kita adalah bagian albir, amal baik, ketaatan terhadap kedua orang tua kita. Maka dari itu kita selalu dituntut setelah membaca setelah azan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun orang tua kita telah meninggal, kita tetap dituntut untuk membaca doa tersebut. Kenapa demikian? Karena jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan al-istighfar alaihima, beristighfar, membaca istighfar untuk kedua orang tua kita adalah salah satu yang menunjukkan kita telah berbakti terhadap kedua orang tua kita. Kemudian Nabi katakan wal infaq ba'dihima, dan kamu menunaikan janji mereka. Jika orang tua kita mengingatkan kita, menasihati kita untuk mengamalkan suatu amal, maka menunaikan amal nasihat mereka tersebut termasuk bagian daripada mengikuti taat kepada kedua orang tua kita. Yang keempat katanya insal, menyambung tali silaturahmi orang tua kita dengan sahabat-sahabat. Saya tahu ayah saya ini teman ayah saya tahu ini teman orang tua saya, saya tahu ini teman ibu saya. Maka kita menyambung tali silaturahmi dengan teman orang tua kita adalah ketaatan terhadap kedua orang tua kita. Maka dari itu amal ini, perbuatan ini yang saat ini kita amalkan, yang saat ini kita bersama menjadi bagian catatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan doanya dan mendapat ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara yang saat ini kita kumpulkan yang pastinya telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan acara haul ini, perkumpulan ini lebih besar daripada ini. Makanya mudah-mudahan saya ingatkan daripada para panitia, insyaallah mudah-mudahan di jalan bakal ketutup. Karena banyak melimpahnya orang yang hadir dalam pada acara ini tahun-tahun ke depannya. Maka dari itu kepada panitia juga jangan ragu untuk buat acara yang seperti ini. Jangan kita pikirkan konsumsinya, karena ketika kita niat baik, tujuan baik, Allah Subhanahu wa taala pasti gerakkan hati para muslim untuk bantu acara ini. Sebarkan spanduknya agar seluruh muslim, agar semua kita yang ada di Bulungan tahu akan acara ini. Seminggu sebelum acara, sebulan sebelum acara, sebarkan spanduknya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bingung dengan ucapan orang. Ini amal baik, ini amal yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita agar mereka mengenal siapa kakek-kakek mereka, agar mereka mengenal siapa orang-orang tua kita. Karena jujur saat ini banyak daripada orang-orang anak-anak muda saat ini yang tidak lagi mengenal akan kakek-kakek mereka. Padahal kakeknya orang-orang yang soleh, padahal kakeknya orang-orang yang terkenal dengan ilmunya, padahal kakeknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
anak-anak muda saat ini terhadap akan sejarah orang-orang tua mereka, akhirnya itu bisa lepas semua. Maka dengan acara yang seperti ini, maka mereka akan menjadikan mereka ingat, tahu bahwa orang tua mereka, leluhur-leluhur kita adalah orang-orang yang bertakwa, maka kita harus ikuti mereka. Ini jalan yang jelas, ini jalan yang betul-betul terang benderang. Jangan ikuti yang lain, ikuti jalan daripada guru-guru kita. Maka ini semua perintahnya, ini semua jalannya. Maka dari itu kita minta kepada panitia, insya Allah mudah-mudahan tahun depan di acara lebih meriah lagi. Insya Allah di jalan tertutup, semua yang hadir ribuan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demi ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.